Halo semuanya, di sini saya akan mengajarkan lagi tentang konsep koneksi SQLite atau pada Android Studio ya. Nah, yang pertama adalah apa yang harus dikoneksikan terhadap SQLite. Nah, di sini cara berpindah layout. Konsepnya seperti apa? Activity adalah sebuah komponen aplikasi yang menyediakan layar yang digunakan pengguna untuk berorientasi guna melakukan sesuatu. Misalnya, memilih nomor ponsel, mengambil foto, mengirim email, dan seterusnya. Tiap aktivitas pasti diberi sebuah jendela untuk menggambarkan antarmuka penggunanya. Jendela tersebut biasanya mengisi layar, namun mungkin lebih kecil daripada layar dan mengambang di atas jendela lain. Nah, contoh di sini ada first activity. Ketika diklik, nanti pindah activity ke activity keduanya. Nah, di sini ada terkait dengan contents-nya, ada intent. Intent itu apa? Mekanisme untuk action pada komponen dalam satu aplikasi yang sama maupun aplikasi lain. Nah, di sini digunakan untuk berpindah halaman dari satu activity ke activity lain dengan atau tanpa data. Untuk menjalankan background service, misalkan dibutuhkan sebuah proses service untuk mengambil lokasi pengguna, download file, kemudian sinkronisasi ke server, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan intent ini tadi digunakan untuk berpindah aktivitas satu ke aktivitas lain. Kita langsung coba saja. Kita create new project. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita menggunakan empty activity. Nah, di sini misalkan kita membuat namanya dashboard. Nah, di sini dashboard. Kemudian di sini saya akan pilih folder. Nah, di sini saya buat folder latih 4. Di latih 4 ini tadi, saya klik OK. Kemudian bahasa pemrogramannya masih menggunakan bahasa Java. Minimum SDK-nya saya menggunakan API 8. Kemudian Android-nya 9, Py. Oke, saya klik Finish. Nah, Gradle-nya akan membuat sebuah aplikasi Android terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita mungkin bisa menggeser-geser dulu. Misalkan ini di sudut kanan sebelah kiri dan seterusnya. Oke, ini sudah selesai. Kita langsung masuk ke activity main di sini. Kita klik split, berarti sudah. Kita kontrol scroll ke bawah mungkin, nah supaya lebih lebih kelihatan ya di sini ya. Seperti biasa, hello world-nya kita blok, kemudian maaf, kita blok dari awal, kemudian kita delete. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat linear layout-nya dulu. Kita buat linear layout. Nah, sudah otomatis selesai. Kemudian setelah linear layout, jangan lupa orientasinya kita ubah menjadi vertikal. Nah, kalau sudah, apa yang kita lakukan? Kita ingin menampilkan gambar-gambar. Nah, sebelum menampilkan gambar, misalkan di sini saya buat text view-nya ada ini wrap content, ini web content, kemudian saya tutup. Nah, di menu ini saya isikan teksnya adalah menu dashboard. Seperti ini. Oke, mungkin terlalu kecil tulisannya, kita perbesar dulu. Jelasnya misalkan 20 dp atau 25. Masih kurang besar, mungkin 30 mungkin, atau 35 mungkin. Oke, kemudian kita pilih gravity supaya dia bisa berada di tengah. Nah, perlu bold enggak ya? Oh iya, kayaknya enggak perlu, apa namanya, enggak bagus ya kalau enggak pakai bold ya. Berarti kita menggunakan style, maaf, bukan style yang ini. Style, yang text style, itu kita buat bold. Oke, biar lebih uh, tebal lagi ya. Oke, di bawahnya saya ingin menampilkan beberapa gambar. Nanti akan ada menu-menu di sini. Misalkan ada 4 menu atau berapa, nanti ada 6 menu dan seterusnya. Nanti rencananya saya ingin setiap menu yang ada di sini nanti saya klik.
kemudian nanti bisa pindah ke menu berikutnya yang nanti menampilkan lebih detail. Nah, pertama mungkin saya buat eh, icon dulu, nanti bisa menggunakan image view. Nah, di sini pertama saya membuat layout dulu. Kenapa kok saya buat layout? Jadi nanti rencana di sini saya buat blok, satu blok ini tadi, satu blok row ini tadi diisi oleh eh, dua icon. Nah, berarti saya membuat kontainernya dulu. Kontainernya kita menggunakan misalkan linear layout lagi. Kemudian kita buat wrap content, oke. Kita jangan diklik garis miring tutup seperti ini, tetapi kita klik kurung siku tutupnya. Tik. Nah, di sini kan langsung muncul kurung buka lagi / linear layout kurung tutup. Nah, kita approach bawah. Nah, di sini kita buat nih image view-nya. Image view-nya di sini misalkan kita buat berapa nih? 150 mungkin. 50 dp. Kita tab, kita tekan lagi 150 dp. Kemudian kita garis miring. Nah, garis miring otomatis dia tertutup. Nah, berarti nanti gambarnya nanti akan di sini. Oke, saya ingin mencoba gambar yang kedua. Gambar yang kedua, misalkan saya icon yang kedua juga sama. Saya buat misalkan image view. Image view-nya berarti saya buat sama juga 150 dp. Ini juga 150 dp. Kemudian ini saya garis miring tutup. Nah, selesai nih. Berarti ini di sini. Nah, ini tahu keduanya ini ternyata kok saling bersinggungan ya. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Kalau di MS Word misalnya kalau ada gambar seperti ini kita tinggal spasi. Nah, di sini kita spasinya menggunakan apa nih? Nah, di sini di antara image view tadi kita buat di sini ada view. Nah, di sini ada view. Nah, view itu berarti kita tentukan nih jarak antara image view 1 dengan image view bawahnya. Itu kita beri jarak misalkan berapa ya? 15 dp atau 20 dp gitu ya. Kok 150? 15 aja, 15 dp. Nah, ini kan berarti sudah kelihatan nih ada jarak nih. Nah, kira-kira segitu. Atau mungkin 20 dp kalau kurang lebar, boleh. Atau misalkan 20 dp. Nah, ini berarti jaraknya lebih lebar. Kemudian, ini kok di sebelah kiri ya, misalkan saya buat linear layout-nya, saya buat layout gravity, kemudian center. Supaya apa? Supaya gambarnya di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian, ketika nanti di bawah, nanti kan ada icon lagi. Pasti jaraknya juga berdekatan. Kita masih ingat kita menggunakan apa? Ketika jarak antara kiri kanan atas bawahnya supaya tidak langsung mepet dengan yang sebelah kiri kanannya. Di sini kita menggunakan namanya padding. Masih ingat padding? Nah, di sini padding misalkan kita menggunakan berapa nih? 10 atau 15 dp juga. Nah, biar nanti ada jaraknya nih. Nah, ini ada paddingnya nih. Jadi icon itu ada batasannya di sini. Oke. Sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai, coba kita copy saja di sini dari linear layout yang atas ini sampai dengan linear layout yang bawah sini. Nah, kalau bisa ngopinya dari depan. Dari ujung paling depan di sini sampai dengan ujung paling akhir di sini. Copy, kita taruh di sini. Misalkan kasih jeda satu spasi. Kita Ctrl V atau paste. Nah, pasti jaraknya juga pasti ada seperti ini ya. Nah, semakin lama semakin menjorok itu lebih bagus. Nah, di sini sudah ada 4. Kalau mau ditambah lagi boleh. Nah, kita kopas lagi seperti ini. Nah, sudah ada 6 icon. Nah, kemudian bagaimana cara menambah iconnya? Kita cek dulu di drawable. Kita akan menambahkan icon di drawable. Kita klik kanan dulu. Kita new. Kemudian ada vektor asset di sini. Nah, ini menggunakan atau menggunakan icon yang sudah ada. Nah, misalkan ini icon-iconnya, ini ada name-nya di sini, clip art-nya, kita klik clip art-nya, diklik. Nah, nanti kan akan muncul nih di sini nih.
Bebas, kalian bisa menggunakan apa saja, boleh. Silahkan. Atau mungkin disortir, misalkan saya ingin yang khusus komunikasi saja. Nah, di sini ada komunikasi saja nih. Nah, di sini ada misalkan ada add IC call. Nah, di sini misalkan saya mau menambahkan call di sini. Nah, di sini nanti dalamnya misalkan ada call sama ada end call atau call end. Misalkan seperti itu. Berarti saya buat klik ini dulu. Kemudian colornya kita klik. Warnanya mau apa nih? Nah, tergantung nanti colornya itu mau tergantung kalau kita menggunakan background apa nanti di belakangnya. Nah, kalau kita backgroundnya gelap, berarti warna yang ini harus terang. Berarti misalkan putih, misalkan. Saya ingin menggunakan background yang gelap, supaya nanti warnanya ini terlihat terang. Berarti saya buat warnanya putih. Nah, kita tinggal sesuaikan nih. Putih itu ada di mana? Biasanya putih itu di ujung. Hitam itu di ujung bawah, pojok ini. Kalau merah berarti di sini, kalau putih berarti di sini nanti. Nah, berarti hexadesimalnya FFF ya. Kita klik, misalkan kita next. Kemudian kita finish. Nah, di sini otomatis langsung muncul IC baseline add IC call 24 XML. Nah, di sini sudah muncul. Tinggal kita panggil. Tadi image view yang pertama kita klik dulu di sini. Oh iya, berarti ada di sini tadi image view-nya. Kita panggil aja. Misalkan source src, src. Nah, di sini kemudian add drawable. Drawable namanya apa tadi? IC call 24, berarti yang di sini. Nah, ini kita tab boleh atau di double klik boleh. Nah, otomatis nanti muncul. Nah, ini sebenarnya sudah ada nih di sini nih. Cuma karena backgroundnya sama ikonnya itu sama-sama warna putih, jadi seolah-olah tidak terlihat. Nah, di sini kita tambahkan background. Nah, di sini ada background. Backgroundnya mau apa nih? Kebetulan settingan awalnya ini ada black nih. Nah, black kita pakai. Nah, sudah muncul ya. Nanti ketika ingin mengubah warna, di color ini bisa diubah. Nah, sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, materi sebelumnya ya, sudah saya ajarkan ya. Silahkan kalau mau mengubah warnanya mungkin tidak hitam, boleh. Nggak masalah mau dibuat abu-abu, kuning, biru, dan seterusnya. Nanti warna menyesuaikan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, di sini sudah muncul yang namanya icon. Di sini ada black dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin membuat icon itu berupa lingkaran misalkan. Nah, di sini misalkan kita buat klik kanan, kemudian new, kemudian drawable resource. Kita klik misalkan lingkaran. Kita misalkan nih, kita ketikkan link. Nah, di sini sudah ada nih. L is not valid file base source name a character. Nah, disarankan semuanya menggunakan lowercase a sampai z atau 0 sampai 9 atau underscore. Nah, berarti L-nya yang bermasalah nih. Kita buat L-nya kecil saja. Loh, tidak masalah nih. Lingkaran. Nah, kita klik di sini lingkaran, kita klik OK. Nah, di sini nih lingkaran nih. Kalau tadi kan background-nya kan dalam bentuk persegi ya atau kotak ya. Nah, di sini kita mau ngedit supaya nanti bentuknya mungkin dalam bentuk lingkaran. Nah, caranya adalah pertama kurung siku buka ada item nih. Itemnya kita tab, kemudian kita kurung tutup. Nah, pasti muncul seperti ini. Nah, di dalam item kita isi dengan kurung siku buka shape. Shape-nya kita buat Android atau mungkin dibuat langsung shape. Nah, di sini Android shape di sini. Kemudian ada oval, line, rectangle, ring. Nah, mungkin kita buat oval juga lebih bagus misalkan. Nah, di sini oval, kemudian jangan lupa di kurung siku tutup, bukan di slash atau garis miring. Kurung siku tutup seperti ini. Nah, ada muncul shape lagi. Di dalam shape, saya ingin membuat warnanya itu padat atau tidak ada warna lain. Berarti saya buat misalkan menggunakan solid, kemudian nanti warnanya color,
Nah, di sini color. Nah, misalkan di sini colornya warna apa nih? Misalkan tadi defaultnya masih adanya black ya, berarti pakai black. Nah, nanti bentuknya nanti seperti ini nih, oval. Tetapi oval ini nanti menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan dari width and height-nya dari icon. Nah, kalau sudah, nah yang solid ini bukan di kurung siku tutup, tetapi di garis miring. Jadi sudah tutup. Nah, kalau sudah, berarti nanti kembali lagi ke activity main. Di sini backgroundnya bukan color black, tetapi add drawable tadi. Drawable-nya ya, yang lingkaran. Ini kita tap. Nah, sudah jadi ya. Warnanya itu dasarnya hitam, kemudian apa namanya? Ada gambar teleponnya. Coba kita running dulu supaya kita lebih yakin nanti hasilnya bagus atau memuaskan. Ya, sambil nunggu ini Gradle-nya build sedang running, tunggu sebentar lagi. Nanti otomatis pasti muncul. Ini sudah muncul ya. Oh, ada yang error nih di sini nih. View-nya error. Oh, ada yang kurang. Oh iya, di sini ada yang kurang tutupnya di sini. Nah, ketahuan ya. Wah, pintar nih. Yuk kita running lagi. Kita cek apakah sudah betul. Oke, di sini view-nya sudah betul ya ini ya. Ini elemen type view must follow by either kurang kurung siku tutup. Oke. Kita kembali lagi ke ini kalkulatornya dia di close aja biar enggak penuh. Nah, di sini kita sudah view-nya sudah kita tutup. Nah, di sini kemudian kita save, kemudian kita running kembali. Oke, mungkin view itu kita tutup di sini. Seharusnya enggak, berarti kita harus tutup di sini. Kemudian tadi juga view-view yang lain juga ada ya jedanya ya. Kita tutup satu persatu nih. Nah, ini kita tutup satu persatu nih. Sama ada 3 view kayaknya ya. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian kita running kembali. Ya, pastinya sudah betul ya. Karena tadi view-nya ada 3, saya lupa tadi. Ini apa nih? Is compatible on attribute layout height ATR num. Ini pada yang ini. Yang ini ya tadi ya. Kita cek Android link-nya Violet. Yang mana nih? Oke, view-nya ini layout height-nya. Nah, ini mungkin layout height-nya tinggal dibuat 0 dp. Nah, terus view yang atas juga dibuat 0 dp. Terus atasnya lagi tinggal dibuat 0 dp. Tujuannya apa? Kenapa kok kosong tadi salah? Karena height itu belum diketahui. Nah, kalau belum diketahui itu berarti bias ya, berarti belum tahu kapan atau belum tahu berapa nilainya. Nah, tujuannya kita mengcompile salah, kemudian kita perbaiki lagi, itu memang seperti itu adanya. Nah, sudah betul ya sini ya, successful ya, launch success. Kita cek. Oke, di sini sudah ada ya menu apa namanya, ikonnya sudah ada satu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Icon yang kedua. Icon yang kedua misalkan saya buat apa nih icon yang kedua ini? Backgroundnya dulu. Saya buat backgroundnya lingkaran. Terus source-nya saya buat. Oh, belum saya tambahkan nih source-nya nih. Klik kanan lagi, new. Vector asset.
Kemudian saya ingin cari gambar yang lain. Tadi komunikasi, sekarang mungkin ke arah yang lain misalkan. Audio video, ada yang bagus enggak ya? Oh, di sini misalkan ada mic on sama mic off misalkan. Nah, di sini nanti klik. Kemudian warnanya kita buat default putih. Oke, sama, bagus. Tinggal kita next, kita finish. Nah, di sini kemudian kita source-nya kita add drawable. Drawable-nya adalah gambar mic tadi di sini ya. Baseline mic 24. Oke, otomatis sudah bertambah ya. Yang lainnya bisa ditambahkan nanti macam-macam, bisa banyak tadi. Oke, ini untuk menambahkan icon. Berarti nanti di sini bisa ditambahkan yang apa, yang ditambahkan apa, dan seterusnya. Nanti silahkan bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian kita ingin icon tadi di sini ketika kita klik itu bisa nge-link ke activity yang lain. Nah, di sini saya ingin nge-link ke activity yang lain. Berarti caranya adalah dari sini saya buat dulu nih foreground, atau mungkin kita buat ID-nya dulu. ID. Oke, ID-nya ini. Kemudian saya buat misalkan ID-nya adalah icon telepon. Telepon seperti ini. Terus setelah itu saya buat foreground ini gunanya adalah untuk mengeset supaya nanti bisa diklik. Pertama foreground, kemudian ada tanda tanya, ada Android STR, ada action bar, dan seterusnya. Kita pilih yang Android, kemudian titik 2 ATTR tadi. Oke, di sini ATTR. Kemudian kita pilih selected item background. Selectable item background. Nah, yang ini ya, selectable item background. Jadi tujuannya di sini adalah foreground-nya. Kita ketika diklik nanti menyeleksi item background-nya. Oke, terus kemudian di bawahnya ini kita setting juga clickable-nya, kita buat setting true. Clickable-nya kita buat setting true supaya apa? Ketika diklik nanti dia jalan. Nah, kita buat kliknya jalan, kemudian coba di running dulu. Apakah jalan? Oke, launch sukses. Nah, kita cek. Ini kelihatan bedanya ya. Di tepi kiri kanannya itu ada berkedip nih ya. Berarti sudah jalan. Kalau yang ini kan saya klik nggak jalan nih. Kalau ini kan sudah jalan nih. Ada kotaknya di sini tadi ya. Yang ketika saya klik dia ada perubahannya atau perbedaannya. Nah, kemudian saya buat on click-nya nih. On click-nya apa? Misalkan saya buat alarm, atau misalkan telepon aksi. Di sini telepon aksi. Kemudian ketika kita klik on click-nya, nah seperti biasa ya, kita akan membuat fungsi atau view, telepon aksi view di dalam main activity-nya. Kita klik, selesai. Kemudian di telepon aksi tadi isinya apa? Isinya tadi yang ada di slide tadi, ada intent, kemudian sama dengan intent yang kecil. Mungkin yang sudah pernah belajar Java sudah tahu ya, ketika kita create itu ada intent, spasi intent kecil, kemudian sama dengan new intent. Nah, di dalam sini nanti ada kita mau ngakses apa nih? Main activity, misalkan main activity-nya .this, kemudian koma,
Nah, setelah ini nanti ada aktivitas lain. Aktivitas lain yang ada di layout ini tadi. Nah, di sini belum ada aktivitas lain nih. Kita buat aktivitasnya terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian kita new activity. Nah, di sini ada new activity, kita cari empty activity. Ya. Nah, misalkan di sini kita buat aktivitasnya misalkan apa ya? Aktivitas telepon. Nah, seperti ini. Tadi sudah ada aktivitas telepon belum ya? Tadi telepon aksi ya, berarti ini aktivitas telepon. Generate layoutnya oke, layout name-nya ini, launcher-nya nggak usah, source-nya Java, oke, finish. Nah, di sini ada aktivitas telepon, kemudian di bawah juga ada aktivitas telepon. Nah, di sini kita cek di aktivitas teleponnya, kita split seperti ini. Nah, di sini nanti aktivitas telepon nanti kita buat apa yang mau ditampilkan setelah telepon tadi diklik. Misalkan ini tadi ya, setelah saya ngeklik gambar telepon ada plusnya ini tadi, misalkan nih di aktivitas telepon itu ngapain aja sih? Nah, misalkan saya juga ingin membuat, mau di sini misalkan mau saya buat lagi ada gambar, misalkan dibuat linear layout dulu. Nah, kemudian di sini juga saya buat orientasinya vertikal. Sudah, kemudian nanti di sini saya buat langsung image view ya, misalkan image view. Oh, sebentar. Saya ingin menambahkan di dalam ini tadi, page yang kedua, itu menambahkan gambar lagi icon. Kita buat vector asset. Tadi gambarnya kan telepon nih. Nah, di sini saya ingin mencari juga yang komunikasi, tetapi yang berbeda dengan yang teleponnya. Misalkan teleponnya diangkat sama teleponnya dimatikan. Misalkan ini. Phone disable, phone enable misalkan. Phone enable dulu nih. Phone enable. Kemudian gambarnya putih. Oke, next. Kemudian finish. Sama satu lagi saya buat new vector asset. Kemudian tadi telepon enable, saya buat sekarang teleponnya disable. Nah, tergantung nanti peletakannya juga di mana nanti bebas. Nah, ini call ended ya, ditutup. Oke, klik. Warnanya juga putih sama, next, kemudian finish. Nah, di sini saya ingin menampilkan gambar tadi, icon tadi. Ya, nanti di sini bebas ya, maksudnya di page berikutnya ketika tadi saya ngeklik page pertama atau halaman pertama tadi, di sini misalkan mau dibuat keterangan dari page pertama boleh, atau mau dibuat image lagi silahkan. Tadi berapa tadi? 150 dp ya kalau tidak salah ya. Kemudian ini juga 150 dp. Nah, kalau tadi itu kiri kanan, sekarang mau saya buat atas bawah. Oke. Kemudian ada dua ya, berarti ada dua image view. Saya buat dulu image view, kemudian 150 dp, ini juga 150 dp. Kemudian kita garis miring tutup. Nah, tadi berarti di sini ya. Oke. Mau dibuat jeda view dulu boleh. View. Nah, di sini view. Width-nya berarti yang 0 ya. 0 dp. Nah, ininya yang dibuat misalkan 30 dp. Nah, tujuannya biar apa? Jedanya atas bawah nih, bukan kiri kanan, ya kan? Height-nya kan berarti tingginya. Oke. Terus ini mau saya buat geser ke kanan, misalkan, atau geser ke kiri, atau mau dibuat linear layout-nya dibuat misalkan gravity-nya dibuat center juga bisa, atau di setting nanti bisa. Oke, kemudian saya ingin memasukkan gambar terlebih dahulu nih.
Nah, di sini berarti saya ingin memasukkan gambar. Nah, gambarnya ingin saya buat backgroundnya masih backgroundnya lingkaran ya. Nah, kemudian source-nya itu saya menggunakan yang telepon yang enable telepon. Maaf. Saya buat yang add drawable yang enable phone ini. Nah, ini kemudian bawahnya saya buat yang backgroundnya saya buat yang drawable lingkaran sama, terus source-nya saya buat add drawable-nya yang call ended, misalkan seperti itu. Nah, ini ditutup ya. Nah, seperti ini. Ya, nanti bisa dirapikan. Paling tidak nanti kita akan ngeling ke sini. Mau dibuat vertikal atau mau dibuat horizontal juga boleh di sini. Horizontal nih. Nah, di sini kan horizontal nih. Nah, ini boleh nih di sini nih. Berarti ini saya buat yang 30 jedanya nih. Nah, ada jedanya di sini ya. Height-nya mau 30 mau 0 juga tidak masalah karena jarak ke bawahnya kan tidak mempengaruhi apa-apa. Ini jangan lupa ditutup kayak tadi, nanti bermasalah nanti ya takutnya ya. Kemudian perlu tidak namanya padding? Padding juga, paddingnya dibuat berapa nih ya? 50 misalkan, 50 dp. Oh, kebanyakan berarti 30 dp. Nah, biar ada jarak di situ ya. Biar lebih rapi. Nanti tinggal di setting-setting sendiri saja. Oke. Kemudian kalau sudah, kembali lagi tadi ke main activity. Di main activity tadi, main activity.this itu berarti artinya ini, main activity yang ini mau saya kirimkan atau mau saya pindahkan ke, tadi namanya apa ya tadi ya? Aktivitas telepon. Nah, ini di sini ya. Aktivitas telepon. Kemudian dot class. Kelasnya yang ingin saya pindahkan. Kemudian titik koma. Nah, dari sini kita bisa running. Coba kita cek. Oke, sukses. Kemudian ini juga sudah tampil. Nah, ini tidak bisa ya, ini belum saya setting. Yang sudah kan sini nih. Nah, ini ketika saya klik, oh, ternyata masih belum bisa nih, harusnya nih. Nah, berarti masih ada yang kurang atau belum dijalankan. Yang belum dijalankan apa? Ini, start activity, kemudian apanya yang ingin dijalankan start activity-nya? Yang intent. Nah, yang ini. Sudah. Kita coba jalankan kembali. Oke, sudah sukses. Oke, launch-nya juga sudah selesai, sukses. Kemudian kita klik lagi, ini tidak bisa. Kalau ini saya klik. Nah, sudah pindah ya. Di sini sudah pindah menjadi telepon dengan ini telepon diangkat sama telepon ditutup. Nah, kira-kira itu gambarannya seperti itu. Nanti bisa dilanjutkan sendiri, misalkan ada tombol menu back-nya, misalkan ini kembali lagi ke atas atau ini ngeling lagi kemana lagi, silahkan. Atau mungkin di sini nanti di halaman keduanya atau di page 2-nya nanti berupa keterangan, itu juga boleh. Nah, nanti misalkan, Pak itu sebenarnya buat apa Pak? Nah, contoh saya ulang lagi ya di sini ya. Nah, di menu ini, misalkan nih, saya mau membuat aplikasi menu restoran. Di sini ada menu ayam, di sini ada menu sapi. Nah, di menu ayam, nanti ketika link lagi di menu ayamnya, di halaman keduanya ayam, itu misalkan ada ayam goreng, ayam geprek, ayam apapun di situ ya. Jadi menu-menu ayam di situ semua. Kemudian yang pilihan kedua ada menu sapi, berarti nanti ada sapi panggang, kemudian nanti sate sapi, dan seterusnya nanti.
Nah, nanti juga bisa seperti itu. Itu contoh kasus yang lain ketika hubungannya sama menu makanan. Atau menu yang lain lagi juga boleh di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, di dunia ekonomi. Banyak sekali menu-menu yang bisa digunakan atau bisa diterapkan, kemudian bisa saling nge-link. Ya, kira-kira itu dulu dari saya untuk apa namanya? Untuk aplikasi minimal ada 2 activity yang berbeda. Nah, nanti bisa dikembangkan ke activity-activity yang lain. Nah, dari situ kalian bisa membuat beberapa activity yang nanti bisa saling nge-link. Kemudian setelah nge-link tadi berarti bisa diaktifkan. Ya, mungkin tadi saya juga lupa di sini kurang start activity dari intense. Berarti mengakibatkan efek tadi belum jalan. Padahal cuma kurang satu baris ini saja ya. Ya, mungkin pengalaman juga buat kita nanti kalau membuat sesuatu jangan sampai ada yang kekurangan. Kalaupun ada yang kurang, kita cek lagi apakah ada yang salah atau ada yang kurang atau mungkin ada program kita yang belum tepat atau belum betul. Oke, pertemuan kita kali ini untuk membuat 2 activity atau lebih dari sini nanti bisa dikembangkan terlebih dahulu oleh teman-teman semuanya. Silahkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Intinya dari program ini adalah nge-link dari satu activity ke activity yang lain. Oke, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi.